Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nazia Amelia Anugrah dengan NIM 41824088. Saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang pentingnya landasan teori dalam jurnal ilmiah, karena sebagian orang masih mempertanyakan pentingnya landasan teori dalam jurnal ilmiah. Nah, pertama ini ada latar belakangnya. Nah, landasan teori merupakan komponen fundamental dalam penelitian ilmiah yang seringkali dipertanyakan urgensinya oleh sebagian peneliti pemula. Padahal, landasan teori memainkan peran vital dalam membangun argumentasi ilmiah dengan mengarahkan penelitian secara sistematis. Freswell, 2018. Pentingnya landasan teori juga tercermin dalam kemampuannya menghubungkan penelitian baru dengan body of lineage yang sudah ada. Menurut Kumar, 2019, landasan teori membantu peneliti memposisikan penelitiannya dalam konteks yang lebih luas dan pengetahuan yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Yasir. Pengertian landasan teori. Pengertian landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proporsi yang telah tersusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori berfungsi sebagai pijakan ilmiah untuk mengembangkan argumen, mengarahkan metodologi penelitian, menganalisis data, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi selanjutnya ada ciri-ciri landasan teori. Jadi di sini ciri-ciri landasan teori itu ada 4. Yang pertama itu bersifat ilmiah dan objektif. Yang kedua itu bersifat relevan. Yang ketiga sistematis dan terstruktur menggunakan referensi. Nah, bersifat ilmiah dan objektif. Teori yang digunakan berasal dari sumber-sumber akademis yang kredibel, memiliki dasar pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bebas dari pendapat pribadi atau subjektif peneliti. Yang kedua itu bersifat relevan. Teori yang digunakan yang harus sesuai dengan topik dan variabel peneliti, memiliki hubungan jelas dan logis dengan permasalahan yang diteliti, dapat menjelaskan fenomena yang sedang dikaji. Nah, yang ketiga itu ada sistematis dan terstruktur, disusun secara runtut dari teori yang umum ke khusus, memiliki alur pemikiran yang jelas dan mudah untuk dipahami, terdapat keterkaitan antara konsep yang dibahas. Yang keempat itu ada menggunakan referensi. Nah, kalau menggunakan referensi, mengutamakan sumber referensi 5-10 tahun terakhir, mencantumkan sumber tujuan kutipan dengan jelas, menggunakan berbagai jenis sumber seperti buku jurnal, dan artikel dan ilmiah lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi yang punya NIM 41824109. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa landasan teori itu sangat penting. Landasan teori itu memiliki beberapa peran penting dalam jurnal ilmiah, membangun kerangka pemikiran, memberikan kerangka konseptual untuk memahami fenomena yang diteliti, membangkitkan hipotesis, mengembangkan hipotesis. Landasan teori digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan hipotesis penelitian, meningkatkan validitas. Landas teori memastikan validitas dan reliabilitas penelitian dengan memberikan kerangka acuan yang jelas. Menghindari kesalahpahaman. Landas teori itu membantu menghindari kesalahpahaman dan interpretasi yang salah terhadap data penelitian. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Landasan teori berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ardiansyah dengan NIM 41824087. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan landasan teori. Misalkan dalam penelitian tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, landasan teori akan mencakup: motivasi kerja merupakan dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang pada perilaku tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Robbins dan Judge 2017 mengemukakan teori hierarki kebutuhan Maslow, menyatakan bahwa motivasi seseorang
Dipengaruhi oleh 5 tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Maslow dalam Griffin 2020. Sementara itu, kinerja karyawan didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Tantangan dan keterbatasan. Meskipun landasan teori memiliki peran penting, masih ada beberapa tantangan dan keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan data. Keterbatasan data dapat mempengaruhi validitas landasan teori. Perubahan paradigma ilmiah dapat mempengaruhi relevansi landasan teori. Yang ketiga, kesulitan interpretasi. Kesulitan interpretasi data dapat mempengaruhi pemahaman landasan teori. Selanjutnya, manfaat landasan teori. Landasan teori memastikan kualitas penelitian dengan memberikan kerangka acuan yang jelas. Landasan teori membantu pengembangan teori baru dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, memperkaya kemampuan analisis peneliti dengan memberikan kerangka konseptual yang sistematis, membantu pengambilan keputusan yang tepat dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Jadi, kesimpulannya, landasan teori merupakan komponen penting dalam jurnal ilmiah yang membangun kerangka pemikiran, mengembangkan hipotesis, dan meningkatkan validitas penelitian. Meskipun beberapa orang masih mempertanyakan pentingnya landasan teori, manfaatnya tidak dapat disangkal. Landasan teori membantu meningkatkan kualitas penelitian, mengembangkan teori baru, meningkatkan kemampuan analisis, dan memperkuat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengaplikasikan landasan teori secara tepat dalam penelitian ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan yang akurat. Baik, cukup sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.